Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam itu hukum pajak itu kan haram. Sesuai dengan hadis Nabi, sesungguhnya para pelaku pemungut pajak maka dia akan diazab nanti di neraka. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Daud. Coba kita lihat negara yang membebani rakyatnya dengan pajak yang tinggi, udah pasti rakyatnya itu sengsara. Udah pasti rakyatnya itu banyak yang miskin. Pengangguran di mana-mana. Kok bisa pengangguran di mana-mana? Lah iya, gimana nggak nganggur? Dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak. Pabrik, pengusaha, bikin pabrik, bikin perusahaan, bisa menyerap tenaga kerja, dipajakin sama penguasa, sama pemerintah, sama pemimpin-pemimpin negara, dipajakin, perusahaannya bangkrut, pengangguran bertambah. Berarti kan yang jadi masalah ini pajak. Sebenarnya pemerintah itu punya punya kekuatan yang mana kekayaan alam ini itu kan dikuasai negara. Pemerintah kan bisa ngambil dari sini keuntungan negara. Udah ngambil keuntungan negara, udah ngambil kekayaan alam juga, rakyat dipajakin juga dengan pajak. Dibebani juga dengan pajak rakyat. Ya rakyatnya makin miskin. Makanya susah majunya. Kalau negara yang pajaknya tinggi, ya pasti ekonominya lemah. Makanya dalam Islam itu hukum pajak itu haram, haraj namanya. Ya negara kita memang bukan menganut sistem Islam. Ya sih, negara kita ini nasionalis, tapi praktiknya itu kapitalis. Memang susah. Yang kedua, kalau negara mau makmur, rakyat mau makmur, sejahtera, ya koruptor ini harus ditangkap, bukan cuma di penjara. Koruptor di penjara 2 tahun, 3 tahun mana takut. Koruptor itu hukum mati, selesai. Karena kalau dihukum 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bebas, udah bebas nih. Ngajuin lagi jadi pejabat, korupsi lagi. Kalau ada orang-orang yang berani menyikut para koruptor, mungkin dia di penjara, tapi setelah bebas dia akan dendam kepada orang-orang yang pernah memenjarakan dia. Kasus di Indonesia ini banyak loh. Kayak kasus Antasari Ashar, kayak kasus siapa lagi ya? Yang baru-baru ini Tom Lembong ya. Ya, menurut saya itu memang dia dikriminalisasi dan sebenarnya dia itu nggak salah. Yang ketiga, negara ini kalau mau maju, perhatikan rakyatnya yang pinter, yang punya intelektual bagus, dimanfaatkan. Kayak di Cina misalkan, ada perusahaan kecil bisa bikin baterai, dibantu pemerintah jadi perusahaan besar. Yang tadinya bikin baterai sekarang bikin mobil, dan mobilnya itu bisa ekspor ke seluruh negara, ke mancanegara. Contoh mobil BYD, dulunya itu kan cuma pabrik baterai kecil, perusahaan rumahan, tapi pemerintah bantu jadi besar. Jadi kalau misalkan ada rakyat yang bisa bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, ya dibantu, jangan dibebani dengan bermacam-macam syarat. Ya gimana rakyat yang mau maju? Ada yang bisa bikin TV di backlist, ada yang bisa bikin handphone walaupun cuma refurbis, handphone yang bekas dirapihin lagi jadi baru, itu juga di blacklist. Harusnya pemerintah bantu supaya barang yang tadinya ilegal jadi legal. Ya statusnya pasti harganya murah lah. Karena sebenarnya produk-produk baru yang tipe-tipe terbaru juga kan nggak bisa barangnya direkondisikan, kan nggak ada bekasnya. Kalau barang bekas itu pasti tipenya tipe lama
yang bisa direkondisi. Mustahil bisa dibarukan, tapi bisa dibikin bagus, itu aja. Tapi kan statusnya barang itu rekondisi. Jadi pemerintah bantu supaya barang itu ilegal jadi legal. Supaya pengangguran itu parah loh di Indonesia. Supaya pengangguran itu berkurang. Supaya rakyat itu punya penghasilan. Apa pemerintah nggak peka? Rakyat banyak yang nganggur. Coba kita dengar-dengar berita waktu itu ada toko yang buka lowongan cuma buat 50 orang. Yang ngelamar tuh nyampe ribuan orang. Apa nggak miris coba angka pengangguran di Indonesia? Pemerintah bantulah, buka lowongan pekerjaan, bukan cuma fiktif kayak kasus kemarin bursa kerja giliran ngelamar isinya fiktif semua. Nggak ada itu namanya lowongan kerja, tapi faktanya itu bukan lowongan kerja, cuma formalitas doang dari Departemen Tenaga Kerja. Ya kalau nggak bisa kerja jadi menteri, ya nggak usah kerja gitu loh. Udah jadi rakyat biasa aja. Kalau nggak becus jadi menteri, udah jadi rakyat aja. Buat apa sih kalau nggak bisa apa-apa, cuma membebani negara? Jadi menteri pertahanan tapi nggak bisa juga menjadiin cuma sekedar jabatan cari duit doang. Gue juga bisa. Hendaklah jabatan itu diisi dengan orang-orang yang profesionalisme. Kementerian Pertanian, bagaimana cara memajukan perekonomian pertanian. Menteri Perekonomian, gimana caranya ekonomi Indonesia itu bagus. Departemen Tenaga Kerja, bagaimana caranya supaya rakyat Indonesia itu nggak banggur. Jangan cuma aksi tipu-tipu, buka lowongan nggak, autonya nggak ada lowongan. Tulisannya lowongan kerja, giliran ngelamar nggak pernah dipanggil. Perusahaan-perusahaan swasta banyak yang bangkrut karena beban pajak yang terlalu berat. Baru buka sebulan udah didatangi pajak, ya tutup perusahaannya. Gimana? Nggak bakal kuat. Pemerintah itu harus bantu rakyat yang punya usaha. Pabrik itu coba ya, jangan sampai pabrik itu bangkrut. Investor asing yang masuk itu gak apa-apa digratisin 0%. Buka pabrik di Indonesia kayak di Vietnam kan mereka gratis 0%. Ya jangan rakus lah. Supaya apa? Supaya di Indonesia ini banyak perusahaan yang berdiri. Kalau banyak perusahaan berdiri, maka perusahaan itu akan bangun pabrik, akan bangun perkantoran di bidang jasa, di bidang barang. Dan itu pasti membutuhkan tenaga kerja dan perekrutmen yang jumlah banyak gitu loh. Ini sangat bermanfaat buat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.